Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la'i ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Al-ayah maknane wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Wa qala fi haditsin ukhra tasahharu fa inna fis sahur barakah. Ba'da salam, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita semua ini ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah, yakni membawa iman dan Islam yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi kita, Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, juga para pendengar yang setia, kita patut bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, dan alhamdulillah hari ini masih berada di bulan Ramadan. Kita masih melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai hari ini, bahkan sampai akhir nanti di bulan Ramadan, berada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah dan para pendengar yang setia, pada awal pembukaan tadi kita diingatkan dalam sebuah ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa ayat tersebut merupakan perintah untuk berpuasa atau saum di bulan Ramadan kepada kita selaku umat yang beriman.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian mendapatkan ketakwaan. Demikian artinya, kurang lebihnya, bahwa kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Diwajibkan buat kita. Dan insya Allah pahalanya pun sangat luar biasa. Karena para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan ini bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan ampunan, bahkan pahalanya pun berlipat ganda. Para ulama mengatakan bahwa amal sunnah oleh Allah akan dibalas dengan pahala wajib, sementara amalan wajib akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentu saja di bulan puasa ini banyak sekali amalan-amalan yang kita gunakan, baik wajib maupun sunnah. Salah satu di antaranya adalah amalan sunnah yang sering kita laksanakan dan kita harus laksanakan akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sahur. Kita suka melaksanakan sahur di dini hari, waktunya dini hari, dan di sana kita mengorbankan nikmat kita ketika tidur nyenyak. Kita harus bangun, harus melaksanakan sahur untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus sahur? Mari kita simak bahwa di antara kita melaksanakan sahur itu terdapat beberapa keutamaan. Di antaranya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan menyampaikan beberapa keutamaan yang terdapat dalam melaksanakan sahur di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, juga para pendengar setia, saya akan mengutip dari seorang ulama, seorang habib yang merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren As-Sidaqu yang berada di Kabupaten Kuningan. Siapa beliau? Beliau itu yang bernama Al-Habib Quraisy Bahrun. Al-Habib Quraisy Bahrun pernah menyampaikan bahwa setidaknya ada 7 keutamaan dalam sahur di bulan Ramadan. Mana saja? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, bahwa sahur di bulan Ramadan itu dapat atau merupakan salah satu ketaatan kita kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah ayat, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Dan juga dalam ayat lain dikatakan bahwa wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin rahimakumullah, melaksanakan sahur merupakan perintah Rasul, perintah Allah yang ada dalam nas Al-Quran. Dikatakan oleh Rasulullah, karena apa? Di dalam sahur ada keberkahan. Insya Allah keberkahan akan senantiasa didapatkan oleh kita. Tentu saja harus dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, jangan malas-malas kita ketika akan melaksanakan sahur.
Yang kedua, bahwa sahur itu dapat membedakan antara umat Islam dan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Apakah orang Yahudi dan Nasrani berpuasa? Ya, betul. Mereka pun melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan ajarannya. Namun, apa yang membedakan? Salah satunya adalah sahur yang merupakan pembeda di antara umat Islam dan ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Rasulullah SAW perkuat dalam hadisnya bahwa Rasul pernah bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Perbedaan puasa kita dan puasa orang-orang Yahudi dan Nasrani atau disebut dengan ahli kitab adalah makan sahur. Jadi, ketika kita memahami hadis ini bahwa ternyata sahur merupakan pembeda dari agama lain dan agama Islam. Agama lain ketika akan melaksanakan berpuasa, mereka tidak melakukan sahur di sepertiga malam. Ya, biasanya kita melaksanakan seperti itu. Bahkan kita sering mengakhirkan sahur tersebut. Yang ketiga, bahwa keutamaan dari sahur itu kita akan mendapatkan kekuatan fisik selama menjalankan ibadah puasa. Bukan hanya fisik, mental pun akan kuat. Karena kita sudah percaya diri, sudah yakin, insya Allah syariat kita melaksanakan sahur, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan sahur atau melaksanakan puasa sepenuh hari. Oleh karena itu, bersahurlah agar mental kita, fisik kita, hati kita tidak was-was untuk melaksanakan puasa sepenuh hari. Selanjutnya yang keempat, bahwa keutamaan dari melaksanakan sahur di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, juga dari para malaikat. Sebagaimana dalam penjelasan berikut ini. As-suhuru aklahu barakah, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma, fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mutasahhirin. Makan sahur itu terdapat keberkahan. Maka tidaklah seseorang untuk meninggalkan ibadah sahur walaupun hanya dengan seteguk air saja. Kenapa? Karena fa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mutasahhirin. Allah dan para malaikat akan bersalawat kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah sahur di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, para pendengar yang setia, alhamdulillah, tentu saja kita yang saat ini masih berada di bulan Ramadan sangat menginginkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat secara langsung. Karena doa para malaikat, salawat para malaikat langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat mana yang mendapatkan doa atau mendapatkan salawat dari para malaikat? Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut bersyukur dengan keadaan seperti ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran untuk senantiasa melaksanakan ibadah sahur di bulan Ramadan. Yang kelima. Apa yang kelima? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajibu lah.
Wa may yas'aluni fa'utiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfirulah. Hadirin rahimakumullah, para pendengar setia, kalau kita menyimak dari keterangan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam ke langit dunia. Apa maksud Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam? Yang pertama, dalam penjelasan keterangan tadi bahwa may yad'uni wa astajibulah. Siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, pasti aku akan ijabahnya atau mengabulkan permintaan tersebut. Yang kedua, bahwa maksud Allah turun ke langit dunia adalah may yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku akan beri dia. Apa yang dia minta pasti Allah akan beri. Mau tidak dikasih oleh Allah. Ketika kita minta, langsung diberi oleh Allah. Tapi ingat, meminta kepada Allah akan berbeda dengan bagaimana kita meminta kepada sesama makhluk. Karena meminta kepada Allah harus diiringi dengan keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Karena apa? Allah laisa kamitslihi syai'. Yang pasti yakinlah kita kepada Allah, meminta, insya Allah Allah pun pasti akan memberi apa yang kita minta. Yang ketiga, maksud Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam, yaitu may yastaghfiruni wa aghfiru lahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti Allah akan mengampuninya. Oleh karena itu, kalau menyimak penjelasan tersebut bahwa di waktu sahur merupakan waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi 3 itu diantaranya. Mari kita manfaatkan. Misal, ketika kita terbiasa melaksanakan makan sahur di jam 4, bisa kita bangun lebih awal. Apa yang kita laksanakan? 1, kita bisa melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Kemudian kita banyak berdoa di situ, memohon ampun, meminta rezeki, dan juga meminta apapun yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, may yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, wa astajibulah, maka akan mengabulkan doa tersebut. Jadi kita bangun tidur, jangan sampai baru dibangunkan jam 4 langsung makan, bahkan cuci muka pun lupa. Jangan sampai seperti itu, ya. Nah, itu. Kita antisipasi lebih awal bangun supaya apa? Pada saat sahur kondisi kita dalam keadaan fresh, sudah cuci muka, sudah wudu, sudah melaksanakan sholat sunnah walaupun hanya 2 rakaat saja. Ya. Lalu setelah itu menjelang imsak, kita sudah selesai melaksanakan sahur. Pada saat imsak, nah kita sudah selesai sahur dan alhamdulillah nanti akan mendapatkan kekuatan fisik juga mental karena kita melaksanakan sahur diakhirkan. Bahkan sunnah melaksanakan sahur diakhirkan. Tapi ingat, jangan sampai sudah imsak masih kita makan dan minum atau melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. 5 keutamaan sudah disebutkan. Mari kita lanjutkan. Keutamaan melaksanakan ibadah sahur di bulan Ramadan yang ke-6, yaitu sahur merupakan waktu utama untuk beristighfar. Mengapa? Tadi sudah disebutkan dalam hadis di atas bahwa
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yastaghfiruni fa'aghfirullah." Oleh karena itu, waktu sahur merupakan waktu yang sangat bagus, waktu yang sangat baik, waktu yang sangat utama untuk memperbanyak istighfar. Cukup mudah melafalkan istighfar, namun tentunya sebaiknya kita harus mengikuti dalam hati. Ketika kita melafalkan istighfar, astagfirullahaladzim, hati, pikiran kita mantap, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, aku mohon ampun atas segala dosa. Atau boleh ditambah dengan kalimat lain, astagfirullahalazim li wali walidayya. Ya Allah, aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Tentu saja kita doakan kedua orang tua kita, baik masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Doakan oleh kita selaku anak yang soleh, karena mereka itu tidak mengharap apa-apa, hanya satu-satunya adalah doa dari anak yang soleh. Itu. Jadi kita berbanyak istighfar. Apalagi kalau kita sudah hafal Sayyidul Istighfar, atau yang disebut dengan apa artinya? Rajanya istighfar. Sudah hafal? Begini lafaz atau kalimat Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Demikian kalimat Sayyidul Istighfar. Perlu kita hafal, perlu kita sering baca supaya kita senantiasa memohon ampun kepada Allah dan Allah pun akan mengampuni diri kita. Yang terakhir, ketujuh, bahwa keutamaan dari melaksanakan sahur di bulan Ramadan yaitu kita akan mendapatkan keutamaan dari menjawab azan subuh. Juga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Banyak sekali orang-orang melakukan tidur lagi setelah sahur dilaksanakan. Setelah makan sahur, mereka ambil selimut kembali dan tidur di atas kasurnya dengan nyenyak. Tentu saja setelah makan sahur, tidur pasti akan terasa nyenyak. Ya, sehingga azan tidak terdengar, sholat subuh pun akan terlambat dilaksanakan. Untuk menjaga hal demikian, maka setelah melaksanakan sahur, maka tidak dianjurkan untuk tidur lagi. Mengapa Rasulullah SAW menganjurkan bahwa sahur itu harus diakhirkan? Itu salah satunya adalah setelah kita melaksanakan sahur, kemudian tidak lama, beberapa menit kemudian akan terdengar instruksi atau mengingatkan bahwa waktu imsak sudah tiba. Disitulah mulai kita melaksanakan puasa.
10 menit kemudian maka terdengarlah kumandang adzan di masjid, dan kita pun segera mengambil air wudhu bagi yang belum berwudhu dan siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tentu saja laki-laki pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan wanita di rumah saja, ya, karena tempat yang paling baik untuk sholat wanita adalah di rumahnya. Itu karenanya maka tidak dianjurkan untuk tidur lagi setelah melaksanakan sahur. Itu yang terakhir, 7 keutamaan yang diperoleh orang yang melaksanakan sahur di bulan Ramadan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dengan diawali dengan makan sahur, sehingga kita akan mendapatkan 7 keutamaan yang sudah kita simak dari awal sampai akhir. Sekali lagi, mudah-mudahan ibadah puasa kita berada di dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal pahala, sebagai bekal hidup kita di akhirat nanti. Insya Allah orang yang diterima ibadah puasanya akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan apa yang dikatakan oleh Allah atau difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di awal tadi, bahwa orang yang melaksanakan puasa insya Allah di akhirnya akan mendapatkan ketakwaan yang luar biasa, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya merupakan datang dari kebodohan diri pribadi. Dan ini merupakan mudah-mudahan salah satu nasihat buat diri pribadi dan mendapatkan manfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khudh ma safa da'ma kadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.